Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian anak sekolah minggu virtual GKP Cikampek. Nah adik-adik, di masa sekarang ini kenapa kita masih melakukan kebaktian virtual? Karena kita masih mengalami pandemi COVID-19. Untuk itu, Ibu akan mengingatkan kepada kalian semuanya ya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta jauhi kerumunan. Nah, adik-adik sudah siap untuk melakukan ibadah? Sudah? Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Amplop persembahannya? Oh, pintar. Baik. Kalau sudah siap semuanya, kita undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Iya adik-adik, sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kita setiap hari. Nah adik-adik silahkan duduk. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang kemarin masih ingat firman Tuhan yang dibawakan kakak-kakak guru sekolah minggu? Ada yang ingat? Tentang apa? Ayo, mengasihi orang lain. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema yang lain. Ya. Ibu juga mengingatkan saat ini kita kebaktian virtual memperingati Minggu Prapaskah, yaitu di mana kita memaknai kesengsaraan Tuhan, disalibnya Tuhan Yesus sampai pada kematiannya. Nah, adik-adik kita harus selalu ingat ya. Makanya pada saat ini kita beribadah. Nah, iya, tema pada Minggu pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 5 sampai 8, yaitu tentang doa yang benar. Nah,
Pasti adik-adik ingin mendengarkan ya? Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur dan pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi anak-anak, Allah yang mengasihi kita semua, kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru, semua itu atas penyertaan tangan Tuhan. Kami berterima kasih untuk keluarga kami yang sangat mencintai kami, sehingga kami merasakan damai. Tuhan Yesus, jika pada saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Jadikan kami anak-anak yang manis, anak-anak yang dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Bahan Alkitabnya kali ini dari Injil Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang benar. Adik-adik yang ada di kelas pra remaja dan kelas madya dan pra remaja, kakak percaya bahwa kalian semua pasti ya bisa berdoa. Nah, adik-adik, doa itu kan adalah ungkapan hati kita ya untuk menghadap Tuhan. Karena doa ini adalah merupakan bagian dalam kehidupan beragama. Jadi setiap agama apapun mengajarkan bagaimana cara berdoa. Begitu juga dalam agama Kristen ya. Jadi ada cara tersendiri ya di dalam berdoa. Nah, adik-adik di rumah juga ya pasti sudah diajarkan berdoa sejak adik-adik masih kecil ya. Dan sampai sekarang adik-adik sudah menjadi lebih besar lagi di kelas madya sampai kelas pra remaja ya. Nah, pada saat ini kakak akan mengajarkan bagaimana ya cara berdoa yang baik. Nah, adik-adik, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama ya, dari Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-8. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan buat kita semua bagaimana cara berdoa yang benar. Nah, adik-adik, kalau dulu ya orang Yahudi itu, bangsa Israel itu ya punya kebiasaan berdoa. Mereka itu
kalau berdoa itu ya ada waktu-waktunya. Jadi dibagi ya berdasarkan waktu. Misalnya sebelum dan sesudah matahari terbenam. Lalu ada pukul 9, pukul 12, dan pukul 15. Jadi mereka lakukan doa itu sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Nah, mereka juga cara berdoanya dengan cara tangannya direntangkan ke atas, lalu kepalanya menunduk. Nah, dengan cara doa seperti ini yang mereka lakukan secara terus-menerus ya, ternyata jadi seperti doa yang biasa-biasa saja, karena di sini tidak ada penghayatan dalam doa, cara berdoa mereka ya. Nah, adik-adik, orang Yahudi ya pada saat itu tentunya mereka beranggapan kalau mereka berdoa harus yang dengan kalimat yang panjang-panjang bertele-tele, karena mereka itu kan waktu itu hidup bersama dengan bangsa yang lain ya, dimana bangsa yang lain itu cara berdoanya dengan doa yang panjang-panjang ya, seperti dengan kalimat-kalimat tersebut mereka meyakini bahwa Tuhan pasti dengar ya. Jadi seolah-olah doa mereka itu memaksa. Jadi bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak mereka yang ingin terkabulkan. Nah, tentunya berdasarkan cara doa seperti ini ya, adik-adik, bangsa Yahudi ini mau mengadopsi, meniru ya cara doa mereka. Nah, karena hal inilah Tuhan Yesus mau mengajarkan buat para muridnya, juga buat kita semua. Jadi kalau mau berdoa itu, adik-adik ya, hendaklah doa itu jangan bertele-tele atau dipanjang-panjangkan kalimatnya ya, kata-katanya diulang-ulang seperti mantra. Tapi Tuhan Yesus katakan, mari kalau kita mau berdoa, lakukanlah dengan doa yang benar ya, dengan sungguh-sungguh. Karena yang penting di dalam doa itu adalah kesungguhan hati, keyakinan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita ungkapkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita, apa yang menjadi keinginan adik-adik ya. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau berdoa, lakukanlah dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan ya, mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita tidak boleh memaksa Tuhan agar mengikuti keinginan kita. Nah, adik-adik, semua orang ya, setiap orang pasti bisa berdoa. Iya, karena sejak kecil kita sudah diajarkan berdoa. Begitu juga dengan adik-adik. Nah, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan cara doa yang baik ya. Kita tetap mendoakan orang tua kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan semua orang yang kita kasihi ya, dengan keyakinan, ketulusan bahwa kalau kita berdoa dengan baik, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik ya. Kalau kita menginginkan misalnya nih adik-adik ingin sepeda ya yang mahal, tapi ternyata melalui berkat yang diberikan kepada orang tua kita hanya mampu membelikan sepeda yang biasa-biasa saja. Ya, kita harus bersyukur ya, karena ya itulah yang Tuhan berikan buat kita. Begitu juga nih adik-adik, seandainya adik-adik nih yang sudah di kelas 6 SD,
sebentar lagi akan melanjutkan ke SMP. Kalian ingin sekolah yang hebat, ingin masuk di SMP 1, tapi ternyata kalian hanya masuk di SMP 2. Kita tetap bersyukur, rajin belajar, tunjukkan bahwa kalian tetap menjadi anak yang terbaik. Begitu juga nih adik-adik, ketika adik-adik sakit ya, pasti adik-adik merindukan kesembuhan. Tapi ternyata ya Tuhan masih menunda ya. Adik-adik katanya belum saatnya untuk sembuh, tapi adik-adik diberikan kesempatan untuk lebih banyak lagi beristirahat. Nah, dengan keadaan itu ya, adik-adik tetap bersyukur bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh adik-adik. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan pada saat ini tentang bagaimana kita berdoa dengan benar ya, itu menjadi bekal buat adik-adik ya di dalam pengajaran iman kita ya, agar kita selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Semoga adik-adik semakin bertumbuh imannya dan semakin disayang oleh Tuhan melalui orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di pengajaran yang akan datang. Amin. Ya, adik-adik, sudah tadi mendengarkan pemberitaan firman Tuhan-Nya? Wah, Ibu harap adik-adik semakin rajin berdoa, ya, karena kita tidak boleh takut berdoa. Kita juga tidak boleh malu, tapi kita harus mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Nah, agar kita juga selalu belajar semakin hari semakin baik, semakin benar di dalam berdoa. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah disiapkan amplop persembahannya? Iya, kalau sudah, Ibu akan membacakan nats pengantar persembahan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan amplop persembahan yang nanti akan dibawa oleh mama papanya ke gereja, kita juga akan memberikan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Kendati goncang semesta
adik-adik, tiba saatnya kita akan naikkan doa persembahan, doa penutup renungan, doa syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh dimampukan Tuhan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, jadikan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah juga para penatua yang akan mengelolanya, sehingga nama-Mu juga semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas sabda Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah adik-adik kami terima. Kiranya Tuhan, firman yang sudah ditaburkan oleh guru-guru sekolah minggu dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami dari kelas Indria sampai dengan kelas Madya. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Berikanlah kesehatan, berikanlah berkat untuk perkembangan tumbuh kembangnya ya Tuhan, juga di dalam masa sekolahnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita di dalam diri anak-anak kami ini, sehingga mereka juga semakin dekat dengan Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah setia, yang sudah melakukan segala kebaikannya kepada adik-adik kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera di dalam keluarganya. Tuhan, semua doa ini kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu tematis kita yang terambil dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Orang lain kau
Nah, adik-adik, tetap kita berdiri ya, karena kita akan mengakhiri kebaktian virtual kali ini dengan menyanyikan lagu berkat dari Kidung Jemaat 346. Adik-adik, tiba saatnya kita berpisah. Nanti kita bertemu lagi di kebaktian virtual yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.